apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, sukses selalu. Perkenalkan, nama aku Lulu. Kali ini kita akan pick a card ya, dengan tema adalah amazing yang akan kamu dapatkan. Ya. Pas 1, 2, dan 3 sudah aku shuffle, jadi biar cepat aja. Pilih dengan intuisimu ya. Baik, kita mulai dari pile pertama. Pile pertama, sini ada grief, yaitu aku merasa bahwa ya, saya mengerti bahwa kehilangan sesuatu itu adalah kesempatan untuk mengapresiasi diri sendiri gitu. Jadi terkadang ya, kita tuh sering banget selalu fokus pada hal-hal di luar diri kita. Misal perhatian kita lebih banyak fokuskan kepada orang lain, pada lingkungan, pada di sekitar kita lah ya. Tapi jarang banget itu kita lakukan untuk diri sendiri. Contoh, untuk mencintai diri sendiri, banyak yang tidak melakukan. Kenapa saya mengatakan ini? Banyak sekali fenomena atau yang terjadi di masyarakat kita adalah sering mengabaikan kepentingan dan prioritasnya sendiri, atau lebih banyak menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga untuk di luar dirinya. Artinya apa? Ini banyak sekali efeknya banyak ya. Mungkin teman-teman kalau mau lebih detailnya, ada fatal akibatnya jika kita tidak memiliki self love di video aku. Nah, nanti aku kasih linknya, kalian bisa lihat di situ ya, kurang lebihnya bahwa ketika kita tidak memiliki self love, maka kita banyak sekali mengalami hambatan dan rintangan dalam hidup kita. Misal, banyak sekali kasus perceraian, KDRT ya, kemudian hal-hal yang pembulian ya. Ini salah satu efek dari kita tidak memiliki self love. Karena apa? Kebahagiaan kita, keputusan kita, hidup kita yang menentukan. Makanya di sini banyak sekali akhirnya kamu mengerti bahwa terkadang hidup ini penuh dengan rahasia ya. Ada yang datang dan pergi, ada yang memang harus berpisah atau berpulang ya. Karena memang inilah jalannya atau yang direncanakan oleh Tuhan kepada kita, agar kita lebih menyadari bahwa sebenarnya yang harus kita fokuskan itu adalah diri kita sendiri. Baru kita bisa membagikan rasa kebahagiaan, cinta, kebaikan kita kepada orang lain atau di lingkungan kita, sekitar kita. Dan ini juga efeknya nanti kepada alam semesta. Sehingga ketika kita terlalu fokus pada mereka dan kurang adanya kesadaran untuk diri kita, banyak sekali hal yang akhirnya mengecewakan diri kita. Yaitu kita banyak mengalami kehilangan demi kehilangan. Kehilangan teman, kehilangan persahabatan, kehilangan kepercayaan ya, kehilangan materi bisa jadi, karena kita tidak mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Ketika kita mengenali diri kita sesungguhnya, jati diri kita secara lahir dan batin, kita juga akan semakin dekat kepada Sang Pencipta, Tuhan kita. Makanya ini, kamu dengan banyak kejadian yang kamu
terima. Ini adalah membuat kamu semakin sadar, semakin mengerti, memahami bahwa kehilangan bukan berarti akhir dari kehidupan, tetapi itulah awal dari sebuah kehidupan yang baru. Kedamaian dimana penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, keceriaan. Ya mungkin bagi beberapa, tidak semua. Teman-teman ada yang kehilangan orang yang dicintai atau orang yang dianggap penting dalam hidupnya. Percayalah, itu bukan dari akhir segalanya. Ya, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang nantinya yang akan tulus kepada kamu, yang akan mendukungmu, yang menerima dirimu apa adanya. Makanya kita perlu self love yang baik agar kita juga mendapatkan orang yang benar-benar bisa mencintai kita dengan apa adanya, tanpa embel-embel ya. Jadi tanpa syarat apapun dia bisa menerimamu setulus hati. Lalu ketika ada meditasi di sini, ketika kamu merasa ragu, bimbang, cemas, kondisi yang tidak stabil yang dibutuhkan teman-teman adalah dengan meditasi atau lebih banyak dengan meningkatkan ibadah dengan doa. Bagaimana sih melatih meditasi? Gampang aja. Jadi cari tempat yang nyaman buat teman-teman. Lalu tenangkan pikiran. Fokus pada keluar masuknya udara dari hidung, keluarnya dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut. Ditahan dan lepaskan. Ini adalah melatih kita agar kita bisa tenang, bisa lebih mendalami diri kita, mengenal diri kita sesungguhnya. Ketika kita bisa meditasi dengan baik, disitulah nanti ada bimbingan, petunjuk agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Dengan gift yang diberikan dengan meditasi, akhirnya kita mendapatkan intuisi mungkin, tapi intuisi ini bisa jadi diperoleh karena memang banyak ujian yang sudah teman-teman lalui, dan ini wajar kalian dapatkan. Jadi segala sesuatu yang hilang akan hadir yang baru. Itu. Keep it still. Dan ketika kamu merasa lebih tenang pada dirimu, pikiran, hati, maka tindakanmu akan semakin tenang. Pikiran, hatimu, dan apa yang menjadi keputusanmu ini sangat bijaksana nantinya. Semakin kamu bijaksana dalam mengambil keputusan, di sini semakin banyak orang yang melihat bahwa wow, mereka kayak terpesona gitu ya. Amazing ya, kamu luar biasa gitu loh. Jadi mungkin kamu dulunya orang yang B aja jadi luar biasa gitu loh. Jadi kamu bisa jadi orang yang semakin dikenal atau terkenal, dan orang yang bisa memberikan contoh yang baik di sekitar kamu. Dia atau yang kamu fokuskan atau jodoh kamu, dia hanya ngomong bahwa dia berharap dia akan bisa memberikan yang terbaik melayani kamu, menservis kamu dengan pelayanan yang terbaik, dan dia selalu mengingat kamu gitu. Apapun yang aktivitas kesehariannya selalu mengingatmu. Jadi jangan merasa kamu tidak menarik tapi
ternyata dia masih mengagumimu dan dia berharap masih ada kesempatan buat dia untuk kamu, karena dia ingin memberikan pelayanan yang luar biasa, ya, service yang terbaik lah ya, seperti itu. Kita lihat ini siapa yang berdealing dengan dirimu. Ini unsur namanya bisa dari nama panjang, nama panggilan, nama kesayangan, mungkin plat nomor kendaraan atau rumah. Kalau tidak ada, kalian menonton video ini aja energinya sudah terbaca ya. Oke, untuk inisialnya ada U, X, S, B, W, O, J, C. Lalu untuk zodiaknya ada Aquarius, Sagittarius, Virgo, Aries, dan Scorpio. Terima kasih untuk pile 1. Kita lanjut ke pile 2 ya. Oke, pile 2. Ini ada passion. Ya, saya menerima segala sesuatu yang terjadi itu memang karena ya kehendak beliau ya. Jadi begini ya, intinya adalah sabar ya. Apapun yang telah kamu jalani ya, yang dulu atau akan, saat ini ataupun nantinya, kamu akan semakin sabar, semakin ikhlas ya. Di sini ada sebuah kesabaran yang luar biasa yang akan kamu dapatkan, dan kesabaran ini adalah membuahkan hasil yaitu dari 1 tahun dari sekarang. Entah apa yang menjadi harapan kamu, impian, cita-cita, keinginan, baik itu secara pemenuhan secara lahir dan batin, dalam bisnis, dalam karir, keuangan, dalam asmara, ini akan terjadi. Karena ya aku merasa kehidupan kamu itu bukan hal yang biasa, tapi luar biasa, karena di sini ada sebuah kesabaran yang kamu dapatkan, yang kamu miliki, dan atas kesabaran kamu itu akan terjadi sebuah harapan, sebuah, jika kamu menghendaki. Jadi di sini jangan pernah putus asa ya, jangan menyerah. Jadi kamu harus punya harapan, harus punya impian besar ya, tetap berada di vibrasi positif ya, yaitu tetap memiliki mindset yang positif, keyakinan yang positif, terus berdoa dengan penuh keyakinan, kesabaran, keikhlasan, keteguhan hati, semangat. Apapun yang kamu lakukan itu akan berbuah hasil yang akan terjadi di 1 tahun dari sekarang. Berarti bisa paling cepatnya ya bulan depan ya, karena bulan depan sudah 1 tahun ya. Aku ucapkan selamat ya, karena apa yang kamu mau, yang kamu doakan, yang kamu manifestasikan, yang kamu visualisasikan itu nyata. Jadi jangan pernah membatasi diri kamu untuk memiliki impian besar, harapan yang besar, karena kamu memang orang yang kuat dan tangguh. Di sini ada juga, jadi mungkin tidak
kenyataan atau impian yang kamu minta ini tidak langsung terwujud gitu ya, tapi memang ada penundaan, ada ditunda dulu deh, ditolak dulu deh gitu loh. Tapi percaya, ketika kamu yakin, kamu percaya ya, itu akan terjadi. Jadi lakukannya apa yang harus kamu lakukan? Perbanyak melakukan kegiatan yang bermanfaat nih. Mungkin lebih banyak membangun relasi pertemanan ya, lebih banyak memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Nah, aku ingat Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwa uang akan datang kepada dirimu ketika kamu bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat orang lain. Itu aja. Jadi apa? Lakukan yang terbaik. Lakukan yang membuat orang tuh bahagia. Bahkan istrinya Barack Obama ya, aku lupa namanya, beliau mengatakan bahwa kesuksesan itu ketika kita bisa mensukseskan orang lain. Jadi kesuksesan itu terjadi ketika kita semakin banyak membuat orang itu semakin sukses. Jadi jangan pelit-pelit ya dengan orang lain, berbagi ilmu, pengetahuan, keahlian. Karena semakin kita berbagi pengetahuan secara tidak langsung, kamu juga akan semakin pintar dan ahli dalam bidang itu. Beda ini jadi jangan pelit dengan apa yang kamu miliki, berbagilah ya. Jadi intinya sedekah itu nggak cuma masalah materi, tapi juga pengetahuan ya. Semakin kamu banyak menebar kemanfaatan, semakin banyak juga kamu mendapatkan hasilnya. Lalu di sana seseorang yang ingin mengutarakan hatinya, yaitu kamu itu adalah segalanya dalam hidupnya. Dan ketika dia mendengarkan musik atau tentang irama, ibaratnya kamu tuh sedang menari-nari di kepalanya gitu loh. Jadi kamu tuh selalu ada dalam kesehariannya gitu. Jadi dia ini adalah orang yang punya perasaan tulus ya, berarti karena dia merasa bahwa kamu tuh adalah yang terbaik dan kado terindah dalam hidupnya. Wow, amazing ya. Jadi aku ucapkan selamat untuk file 2. Kita lanjut ya. Siapa yang berdealing dengan dirimu? Lain. Untuk zodiaknya Oke, untuk inisialnya ada I, C, Y, F, A, R. Dan untuk zodiaknya adalah ada Pisces, Sagittarius, Leo, Aries, Taurus, dan Capricorn. Jika tidak ada, kalian nonton video ini aja sudah terbaca secara energinya ya. Terima kasih untuk file 2. Kita lanjut ke file 3. Halo, file 3. Di sini ada relationship, yaitu saya tertarik pada orang-orang yang melayani kebaikan yang lebih tinggi. Jadi aku merasa bahwa secara energi, vibrasi, dirimu tuh juga sudah berada di level tinggi gitu loh. Sudah punya
kesadaran ya, sangat bijaksana. Mungkin bisa jadi kamu secara mental ini sudah matang gitu loh ya, walaupun mungkin umur kamu masih muda, tapi pemikiran kamu tuh sangat dewasa, sangat bijaksana. Atau memang kamu yang milih PL3 ini adalah orang-orang yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi kamu sudah tidak mau lagi berurusan atau memilih untuk hidup dengan penuh dengan kedramaan ya, dengan berpura-pura. Jadi kamu ya apa adanya ya, kamu semakin meningkatkan kapasitas dirimu, sangat positif secara pemikiran, tindakan gitu ya. Jadi wajar ketika kamu melakukan itu, sesungguhnya kamu juga melakukan menarik ataupun tertarik kepada orang-orang yang memberikan vibrasi yang positif, yang sehat, yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi ketika kamu sadar nilai kamu, kapasitasmu, maka kamu akan menjalin hubungan yang penuh dengan keselarasan, keseimbangan, keharmonisan, seimbang ya. Romance ini percintaan, tapi secara general adalah hubungan yang sehat, hubungan yang positif gitu. Bagaimana menjalin hubungan itu agar positif, sehat, sukses, dan langgeng? Ya, pasti dibutuhkan sebuah komitmen, kepercayaan, kejujuran, kesepakatan atau kompromi ya, dan keintiman. Yang paling penting adalah sebuah komunikasi yang baik, karena dengan komunikasi kita tahu apa yang harus kita diskusikan, kita bicarakan, kita bahas ya, apa yang seharusnya yang tidak perlu kita lakukan. Jadi dengan komunikasi yang baik ini akan terjalin sebuah hubungan yang benar-benar berhasil dan sukses. Ketika kita memiliki hubungan yang sehat, yang positif ya, yang sukses, kita akan terhindar dari hubungan yang toxic, abuse, yang beracun, di mana kita selalu tidak dihargai, tidak didukung, diremehkan, direndahkan. Bahkan kita lebih sering terkuras habis secara energi. Sehingga apa? Kita mudah marah, kita mudah lelah secara mental, sehingga kita sulit menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Nah, ketika kita memiliki hubungan yang sehat, kamu akan semakin cantik, semakin bersinar auramu. Karena dari dalam saja, inner peace kamu ya, dari jiwamu saja sudah percaya kamu orang yang baik, kamu orang yang jujur, kamu orang yang setia, kamu orang yang tulus. Auramu inilah yang memancarkan sinar kebaikan, sehingga kamu menarik juga, bahkan tertarik dengan orang-orang yang sama gitu loh. Tapi di sini hati-hati ya dengan pikiran negatifmu. Dengan apa? Karena dengan pikiran negatif, dengan pikiran yang tidak sehat ya, mungkin ketika kamu lelah gitu, kamu bisa saja ngoceh atau berpikir langsung negatif gitu loh. Jadi ini hati-hati. Karena apa? Ketika kita berpikir negatif, ini akan merusak mood ya. Perasaan kita semakin jadi tidak sehat. Ya, ini efeknya pada sebuah hubungan dan juga pada hal rezeki. Jadi hati-hati teman-teman. Ini sesuai dengan hukum law of attraction. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, itu akan
terwujud. Ketika kamu berpikir negatif, itu yang akan hadir dalam hidupmu. Kamu menarik orang yang salah. Tetapi ketika kamu menjaga pikiran kamu tetap positif, maka kebahagiaan, kesenangan, kemakmuran, kemudahan, kelimpahan, hal-hal yang menyenangkan itu hadir dalam hidupmu. Percaya deh. Pastikan pikiranmu, hatimu, dan tindakanmu harus selaras. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita agar vibrasi kita tetap positif dan menghindari pikiran kita negatif? Yaitu coba teman-teman lakukan saja kegiatan yang positif. Kurangi hal-hal yang membuat kalian menguras energi, emosi. Misalkan nonton yang itu isinya tentang kecurigaan, marah-marah, kesedihan, kehilangan, curiga. Coba deh itu stop. Lakukan, ganti kebiasaan kamu dengan jalin komunikasi atau masuk dalam komunitas yang positif, yang sehat. Bisa juga ikut seminar, ikut workshop, melihat, mendengar, mengikuti tokoh-tokoh yang benar-benar sudah sukses, yang benar sukses ya. Banyak tokoh yang sukses. Kita lihat cara kebiasaannya, pola pikirnya, kita pelajari dan kita rubah kebiasaan buruk kita menjadi lebih positif lagi. Agar apa? Ya hidup kita akan semakin ringan, semakin baik, lebih sehat lagi gitu loh. Lalu kita lihat ya, ada pesan buat kamu. Ternyata ada seseorang yang ingin mengatakan bahwa kamu itu adalah bagian dari kehidupannya. Bisa saja dia menemukan kamu adalah sosok pasangan jiwanya, keluarga jiwanya, cinta sejatinya. Dan dia ingin menjadi seseorang yang terbaik, yang kamu banggakan. Dia sangat mencintai kamu, dia tulus ya. Karena aku merasa kamu orang yang sangat secara aura positif, baik ya, bersinar, sehingga kamu juga menarik orang yang tepat, dan dia adalah orangnya. Selamat buat PL3. Kita lihat ya, siapa yang berdealing dengan dirimu. Kita lihat, ini adalah inisialnya, unsur namanya, jadi bisa nama panggilan, nama panjang, nama kesayangan, nomor plat nomor, dan ini adalah zodiaknya. Jika tidak ada, jika kalian menonton video ini aja, ini sudah terbaca ya secara energinya. Untuk inisialnya ada W, U, M, P, G, X, R, L, D, O. Dan untuk zodiaknya ada Taurus, Scorpio, Aquarius, Virgo, Gemini, dan Leo. Terima kasih untuk pembacaannya. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Thank you, I love you, bye.